Halo anak-anak semua, selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Nah, bersama saya Sir Alvin, sebelum kita mulai pembahasan IPA Sains kita, Sir akan kembali mengingatkan guru-guru yang mengajar IPA Sains di kelas 5, yaitu ada Sir Andi yang mengajar di kelas 5A dan D, Miss Sumarina yang mengajar di kelas 5B, Sir William yang mengajar di kelas 5C, Miss Alice yang mengajar di kelas 5E, Miss Selvi yang mengajar di kelas 5F dan H, dan saya Sir Alvin yang mengajar di kelas 5G. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Sir akan membahas bab 5 ekosistem. Nah, yang akan Sir bahas di sini yaitu ekosistem yang ada pada di halaman 70 sampai 71. Kemudian interaksi makhluk hidup di halaman 72 sampai 73 dan rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan yang ada pada halaman 74 sampai 75. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ekosistem ya anak-anak. Nah, apakah pengertian ekosistem itu? Nah, makhluk hidup yang saling berhubungan atau berinteraksi dalam suatu lingkungan kita sebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem terdiri atas atau tersusun atas dua komponen. Yang pertama yaitu komponen abiotik, yaitu segala benda tak hidup. Ya, mengerti ya anak-anak, yaitu semua kelompok makhluk tidak hidup. Contohnya, tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Lalu ada komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Nah, jadi komponen biotik itu semua makhluk hidup ya anak-anak ya. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini contohnya anak-anak komponen abiotik. Ada tanah, air, bebatuan, cahaya matahari. Ini semua merupakan makhluk tidak hidup atau benda tidak hidup ya anak-anak. Kemudian komponen biotik. Nah, semua adalah makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengerti ya anak-anak? Nah, anak-anak, dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan dengan urutan sebagai berikut. Nah, ini dari urutan yang paling kecil ya anak-anak ya, yaitu individu, satu makhluk hidup, populasi, yaitu kumpulan individu sejenis dalam ekosistem. Lalu komunitas, yaitu kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung. Dan yang terakhir adalah ekosistem, yaitu komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya. Selanjutnya anak-anak, Sir akan membahas apa saja contoh individu. Nah, contoh individu itu terdiri dari seekor harimau, satu pohon kelapa, dan seekor semut. Jadi individu itu jumlah makhluk hidupnya hanya ada satu ya anak-anak. Nah, kemudian contoh populasi. Apa saja contohnya? Sekumpulan gajah, sekumpulan kaktus, dan sekumpulan zebra. Nah, jadi populasi itu makhluk hidupnya sudah lebih dari satu ya anak-anak, tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir, contoh komunitas. Nah, contoh komunitas yaitu komunitas kolam,
komunitas padang rumput, dan komunitas sawah. Pada komunitas ini anak-anak, makhluk hidupnya sudah lebih dari satu dan beberapa jenis ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem itu dibedakan menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama adalah ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Jelas ya anak-anak ya. Contohnya ekosistem laut, ekosistem hutan, dan ekosistem sungai. Lalu ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Contohnya apa saja anak-anak? Ada waduk atau bendungan, akuarium, dan sawah. Selanjutnya, saya akan membahas interaksi makhluk hidup. Nah, apa saja interaksi makhluk hidup? Yang pertama, ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Jadi simbiosis mutualisme ini dua makhluk hidup, dua-duanya untung. Nah, itu ya anak-anak ya intinya. Nah, contohnya yaitu hubungan antara kupu-kupu, ya serangga ya, kupu-kupu dengan bunga, di mana bunga dibantu dalam penyembuhan oleh kupu-kupu dan kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga. Jadi dua-duanya untung ya anak-anak ya. Lalu ada hubungan antara kerbau dan burung jalak, di mana burung jalak mendapatkan kutu dari tubuh kerbau sebagai makanannya, dan kutu pada tubuh kerbau berkurang jumlahnya. Nah, jadi kerbau dan burung jalak sama-sama untung ya anak-anak ya. Yang kedua, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Jadi, satu untung dan satu lagi rugi. Ya, anak-anak ya. Nah, contohnya hubungan antara nyamuk dengan manusia ya anak-anak, di mana nyamuk yang mengisap darah manusia, di mana nyamuk diuntungkan, sedangkan manusia dirugikan. Mengerti ya anak-anak? Lalu ada benalu yang menumpang hidup pada pohon mangga atau tumbuhan inang, di mana pohon mangga atau tumbuhan inang ini dirugikan. Ya, karena sari-sari makanannya diserap oleh benalu. Sedangkan benalu diuntungkan karena benalulah yang menyerap sari makanan dari tumbuhan inangnya. Mengerti anak-anak? Yang ketiga, yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung dan tidak rugi. Ya anak-anak mengerti? Jadi satu makhluk hidup untung, satu makhluk hidup yang lainnya tidak untung maupun tidak rugi anak-anak ya. Nah, contohnya, ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan hiu tidak untung maupun tidak rugi, tetapi ikan remora diuntungkan karena dapat berlindung pada ikan hiu. Nah, ini contohnya anak-anak ya, yang besar ikan hiu dan yang kecil ini ikan remora. Nah, ikan remora inilah berlindung pada ikan hiu ya anak-anak ya. Lalu, contoh selanjutnya ada tanaman anggrek dan pohon inangnya. Pohon atau tumbuhan inang tidak untung maupun tidak rugi. Ya, karena tanaman anggrek ini tidak menyerap sari-sari makanan dari pohon yang ditumpanginya. Akan tetapi, tanaman anggrek ini diuntungkan karena berada pada posisi yang tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Nah, tujuannya supaya anggrek bisa berfotosintesis.
Yang keempat, predasi, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Nah, contohnya seperti gambar ini ya anak-anak ya, singa yang memangsa zebra. Nah, singa disebut sebagai pemangsa atau predator, sedangkan zebra disebut mangsa atau prey. Yang kelima, kompetisi, yaitu persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, contohnya seperti gambar ini anak-anak ya, yaitu zebra, rusa, jerapah. Nah, mereka berkompetisi atau bersaing untuk memperebutkan rumput sebagai makanan. Nah, rumput inilah adalah kebutuhan yang sama ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya Sir akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang pertama, rantai makanan, yaitu interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Seperti gambar di bawah ini anak-anak ya. Nah, gambar di bawah ini adalah rantai makanan, di mana tumbuhan berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen satu, ular berperan sebagai konsumen 2, elang berperan sebagai konsumen 3. Nah, konsumen 3 kalau tidak ada lagi berarti dia disebut dengan konsumen puncak ya anak-anak ya. Lalu setelah elang mati, maka akan diuraikan oleh decomposer. Nah, mengerti anak-anak ya, rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan, yaitu beberapa rantai makanan yang membentuk hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks. Nah, anak-anak, inilah yang dinamakan atau inilah gambar jaring-jaring makanan ya anak-anak ya. Terdiri dari beberapa rantai makanan ya yang bergabung menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Nah, dari jaring-jaring makanan ini Sir akan jabarkan menjadi beberapa rantai makanan yang membentuknya ya anak-anak ya. Nah, contohnya rantai makanan yang pertama terdiri dari tumbuhan yang dimakan oleh tikus, kemudian dimakan oleh ular, lalu dimakan oleh elang, kemudian elang mati, diuraikan oleh pengurai ya anak-anak ya. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Tumbuhan dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati, diuraikan oleh pengurai. Nah, rantai makanan yang kedua, tumbuhan, kemudian dimakan belalang, kemudian dimakan oleh laba-laba, lalu dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Nah, contohnya gambarnya yaitu ini, tumbuhan dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh laba-laba, laba-laba kemudian dimakan oleh katak, katak kemudian dimakan oleh ular, ular kemudian dimakan oleh elang, lalu elang mati dan diuraikan oleh pengurai. Mengerti anak-anak? Nah, rantai makanan yang ketiga yaitu tumbuhan yang dimakan oleh kelinci, kemudian dimakan oleh rubah, kemudian rubah mati dan dimakan oleh pengurai. Nah, gambar dan contohnya seperti ini anak-anak, ini tumbuhan ya kan, kemudian dimakan oleh kelinci, lalu kelinci dimakan oleh rubah. Nah, rubah mati diuraikan oleh pengurai. Mengerti ya anak-anak? Nah anak-anak, baik pada rantai makanan maupun jaring-jaring makanan, setiap makhluk hidup itu memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, produsen. Nah, produsen itu pada rantai makanan biasanya adalah tumbuhan ya anak-anak ya, yaitu kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kelompok ini biasanya merupakan tumbuhan hijau,
yang mempunyai klorofil. Yang kedua, konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, konsumen terbagi atas. Konsumen pertama, yaitu kelompok hewan herbivore atau pemakan tumbuhan. Jadi konsumen pertama inilah yang langsung makan produsen yang anak-anak. Dan omnivore atau pemakan tumbuhan dan hewan. Kemudian konsumen kedua, yaitu kelompok hewan omnivore dan karnivore atau pemakan hewan. Dan yang terakhir konsumen puncak, kelompok hewan karnivore yang tidak ada pemangsanya lagi. Yang ketiga, pengurai, yaitu kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya, jamur, bakteri, dan cacing. Dan yang terakhir, piramida makanan. Peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat dikelompokkan dan disusun dalam bentuk piramida makanan. Nah, inilah anak-anak piramida makanannya. Seperti ini gambarnya. Bentuk piramida makanan menggambarkan ekosistem yang seimbang apabila. Nah, ekosistemnya seimbang apabila kalau produsen lebih banyak dari konsumen pertama lebih banyak dari konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud seperti ini anak-anak ya. Nah, ini produsen. Tentu dia jumlahnya harus lebih banyak daripada konsumen pertama. Dan konsumen pertama ini tentu jumlahnya harus lebih banyak daripada konsumen yang kedua. Demikian selanjutnya ya anak-anak ya. Nah, suatu ekosistem dikatakan tidak seimbang apabila komponen biotik dan abiotik tidak berada pada jumlah yang seharusnya, baik jumlah maupun perannya dalam lingkungan. Contohnya yaitu populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh petani. Nah, akibatnya populasi ular menurun karena makanannya berupa tikus berkurang. Nah, disinilah yang dikatakan ekosistem yang tidak seimbang. Anak-anak, setelah pembahasan bab 5 tadi selesai, Sir akan memberikan latihan review ya anak-anak dari buku ESPS. Nah, anak-anak mengerjakan latihan ulangan bab 5 paket 1, bagian pilihan berganda dan isian, pada halaman 77 sampai 78. Dan latihan ulangan bab 5 paket 2, juga bagian pilihan berganda dan isian, pada halaman 80 sampai 81. Oke, anak-anak. See you on next video.